Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang definisi rojak. Rojak yang bermakna harapan, bukan rozak, tapi rojak. Kalau rozak itu zat yang banyak memberi rizki. Tapi kalau rojak itu maknanya harapan. Wa amar roja'u adapun harapan, fahuwa ibtihajul qalbi, yaitu gembiranya hati, bima'rifati fadlillahi subhanahu wa ta'ala, disebabkan telah mengenal dan mengetahui anugerah Allah. Jadi yang dimaksud dengan harapan itu adalah gembiranya hati, disebabkan hati tadi sudah mengenal anugerah Allah. Wastirwahuhu, dan senangnya hati, ila sa'ati rahmatillahi ta'ala, pada luasnya kasih sayang Allah Ta'ala. Karena dia tahu bahwa Allah itu punya anugerah, Allah punya rahmat yang sangat luas, maka kemudian hatinya senang dan bergembira. Nah, orang yang seperti itu disebut orang yang memiliki rasa rojak atau harapan kepada Allah. Wa hadza min jumlatil khawatiri, dan yang demikian ini atau yang dimaksud dengan rojak ini termasuk bagian dari getaran-getaran hati ghairu makdurin, yang tidak bisa dikuasai lil abdi, bagi seorang hamba. Jadi bagaimana hati kita bisa senang atau tidak senang, itu sesungguhnya termasuk bagian yang di luar kemampuan seorang hamba. Wa roja'un huwa makdurun lil abdi, tetapi yang namanya roja ini masih termasuk getaran hati yang bisa dikuasai oleh seorang hamba. Artinya seorang hamba bisa mengupayakan bagaimana agar hatinya senang, hatinya sedih. Itu dengan melakukan penyebabnya. Gitu. Wa huwa tadzakuru fadlillahi wa sa'ati rahmatihi, yaitu mengingat anugerah Allah dan luasnya kasih sayang Allah. Wa qad sumiya aidan iradatul muqatarati bil istisna'i roja'an, dan terkadang yang dimaksud dengan roja itu adalah harapan yang mengkhawatirkan yang disertai dengan pengecualian. Ini sekedar istilah saja. Wal muradu min hadzal babi wal awalu. Adapun yang dikehendaki dalam bab ini yaitu definisi rojak yang pertama tadi itu. Senang dan gembiranya hati disebabkan dia telah mengetahui akan anugerah Allah dan luasnya kasih sayang Allah. Wa huwa tazakkuru ala hasbil ibtihaji, yaitu mengingat gembiranya hati, wal istirwahi, dan senangnya hati. Wadituhu al ya'su, adapun kebalikan dari rojak atau harapan yaitu putus asa. Bahasa Arabnya ya'su. Wa huwa tazakkuru fawati rahmatillahi wa fadlihi. Yang dimaksud dengan ya'su atau putus asa itu adalah orang yang sudah tidak punya harapan karena yang diingat itu terlepasnya kasih sayang Allah dan anugerah Allah. Dia merasa dia tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah atau tidak akan mendapatkan anugerah Allah. Itu namanya orang yang putus asa. Ya. Wa qat'ul qalbi an dzalika wa ma'siyatun mahdhatun. Dan seseorang yang hatinya telah terputus dari harapan kasih sayang Allah, maka orang tersebut disebut orang yang berbuat maksiat secara murni. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah berulang kali melarang kita untuk putus asa. Di kalimatnya wala tai'asu. Ya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu sangat luas. Maka seseorang yang terputus dari rahmat Allah atau merasa terputus dari rahmat Allah, dia telah melakukan perbuatan maksiat. Seseorang yang membuat orang lain putus asa, itu juga termasuk perbuatan maksiat.
Wa hadzal raja'u fardun idza lam yakun lil 'abdi sabirun ilal imtina'i 'anil ya'si illa bihi. Nah, hukumnya memiliki sifat roja bagi seorang hamba adalah fardu jika memang tidak ada jalan lain untuk menghindarkan diri dari putus asa. Jadi ketika seseorang dihinggapi rasa putus asa, kemudian tidak ada cara lain untuk membangkitkan semangatnya kecuali dengan roja, maka dalam kondisi seperti itu hukumnya roja itu menjadi fardu. Wa illa, dan bila masih ada jalan lain, fahuwa naflun, maka hukumnya roja itu sekedar sunnah saja. Jadi bagaimana hukumnya seseorang roja itu tergantung situasi dan kondisi. Jika tingkat putus asanya sangat berat, kemudian tidak ada cara lain untuk membangkitkan semangat kecuali harus ditanamkan roja, maka ketika itu roja hukumnya fardu. Tetapi jika tingkat putus asanya tidak terlalu berat dan masih ada jalan lain untuk membangkitkan semangatnya selain roja, maka roja di situ statusnya hanya sekedar sunnah. Ba'da tiqatil jumlati fi fadlillahi wa sa'ati rahmatihi. Demikian tadi setelah seseorang mengetahui, meyakini secara global tentang keutamaan Allah, tentang anugerah Allah, dan tentang luasnya kasih sayang Allah. Wa muqaddimatur rajai arba'un. Adapun muqaddimah atau permulaan yang bisa menjadikan seseorang memiliki sifat roja itu ada 4. Al-ula yang pertama yaitu dzikru sawabiki fadlihi ilaika. Mengingat terdahulunya anugerah Allah kepadamu min ghairi qadamin, dengan tanpa berbuat, ausafiin atau tanpa bantuan. Jadi kita ingat bahwa sesungguhnya kita ini berulang kali mendapatkan anugerah Allah, berulang kali mendapat kasih sayang Allah tanpa harus melakukan sesuatu. Semua itu terjadi, kita dapatkan karena benar-benar kemurahan Allah. Jadi kita nggak berbuat apa-apa tapi dapat anugerah. Kita nggak melakukan apa-apa tapi dapat kasih sayang. Itu harus diingat. Ya. Kalau kita ingat yang seperti itu, kita akan punya sifat roja. Wasaniyatu, dan yang kedua, dzikruma wa'atallahu, itu ingat akan janji Allah. Min jazili sawabihi, berupa besarnya pahala Allah. Wa azimi karomatihi, dan agungnya kemurahan Allah. Ala hasabi fadlihi, jika dibanding ya, dengan anugerahnya Allah, wa karomihi, dan kemuliaannya Allah. Dunastih kokika, bukan karena kau memang berhak untuk mendapatkannya. Iyahu, pada anugerah Allah, bil fi'li, dengan berbuat. Artinya begini, ya. Pahala yang telah Allah janjikan itu nilainya jauh lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada amal soleh yang kita lakukan. Gitu loh maksudnya. Jadi amal soleh kita yang masih sangat jauh dari kesempurnaan, itu ternyata Allah telah menyediakan imbalan yang jauh lebih agung, jauh lebih sempurna, jauh lebih luar biasa. Jadi sebenarnya kita ini tidak berhak untuk mendapatkan pahala. Kenapa? Wong ibadahnya cuma kayak gitu kok dapat pahala. Nilai ikhlasnya aja tidak ada 10%. Belum bisa khusyuk, belum bisa ikhlas. Sebenarnya kan kalau diukur dari perbuatannya itu, ya belum berhak mendapatkan pahala. Tapi karena saking murahnya Allah, karena maha pemurahnya Allah, luasnya kasih sayang Allah, dia tetap diberi pahala. Itlau kana ala hasbil fi'li lakana aqalla syai'in wa asghara amrin. Seandainya pahala itu oleh Allah diukur dengan kualitas amal ibadah kita, maka sesungguhnya kita hanya akan mendapat sesuatu yang paling kecil, sesuatu yang paling rendah. Karena memang kualitas ibadah kita sangat kecil dan sangat rendah. Tapi walaupun demikian, bisa jadi karena kemurahan Allah, karena luasnya kasih sayang Allah, kita mendapatkan yang terbesar. Nah, jika seorang punya
pemikiran seperti itu, maka dia akan timbul rasa rojaknya kepada Allah. Wasali satu dan yang ketiga, zikru kasroti nikmatillahi alaika. Itu mengingat betapa banyaknya anugerah Allah kepada kalian. Jadi kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Karena sesungguhnya yang namanya nikmat itu bukan hanya duit saja. Kita saja yang suka membatasi nikmat. Kita merasa dapat nikmat kalau dapat duit. Padahal selain duit itu masih banyak nikmat yang lain. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau ngitung-ngitung nikmatnya Allah, nggak bakalan bisa karena saking banyaknya. Cuma manusia yang tidak pandai bersyukur terkadang membatasi nikmat itu hanya duit. Sehingga kalau dapat duit dia bilang dapat nikmat. Kalau nggak punya duit baru katanya nggak dapat nikmat. Itu kesalahan manusia sendiri. Fi amri dinika dalam urusan agamamu, wa dunyaka dan urusan duniamu. Fil hali dalam seketika. Jadi nikmat Allah kepada kita ini tak terhitung banyaknya. Baik yang berkaitan nikmat agama maupun nikmat dunia. Min anwa'il imtati berupa bantuan-bantuan wal al-taufi dan kasih sayang Allah. Min ghairi istihqaqin yang sebenarnya kita ini tidak berhak untuk mendapatkannya. Au su'alin atau anugerah tersebut kalian terima bukan karena kalian meminta, tapi karena memang Allah Maha Pemberi. Nah, ini sesuai dengan yang kemarin kita bahas dalam kitab Al-Hikam. Jadi kasih sayang Allah itu sangat luas. Anugerah Allah itu sangat agung. Jangankan kita meminta. Kita yang nggak pernah minta saja dikasih. Bahkan ya, orang kafir itu seumur hidup nggak pernah berdoa. Seumur hidup menentang Allah. Walaupun demikian, karena saking luasnya anugerah Allah, dia tetap dapat rezeki. Tiap hari tetap dapat nikmat. Nah, itu yang kafir aja tiap hari dapat nikmat, kok yang mukmin ngaku nggak dapat nikmat. Berarti kan yang mukmin tadi cara berpikirnya masih keliru. Anugerah Allah, kasih sayang Allah itu jangankan kamu minta, kamu tidak minta aja dikasih. Itu maksudnya. Jadi kalau orang ingat bahwa anugerah Allah itu sangat besar, kasih sayang Allah itu sangat murah, maka akan timbul rasa roja. Warrabi'atu dan yang keempat, dzikru sa'ati rahmatillahi, mengingat luasnya rahmat Allah, wasabkiha dan telah mendahulunya godop atau telah melebihi godobau pada marahnya. Jadi Allah itu ya sebenarnya punya sifat marah juga, tetapi kasih sayangnya melebihi sifat marahnya. Wa annahu dan sesungguhnya Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Ya, makanya dari beberapa nama Allah dalam Asmaul Husna itu yang ditonjolkan oleh Allah adalah sifat Rahman Rahimnya. Bukan Al-Qahar sama Al-Jabbarnya. Ya. Seandainya di Bismillah itu kalimatnya bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahil-Qahharil Jabbari gitu. Wah, itu menakutkan sekali. Nah, tapi ternyata tidak. Ya. Bahwa Allah dari sekian nama-namanya itu, yang Allah tonjolkan adalah kasih sayangnya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya itu melebihi marahnya. Ya. Melebihi marahnya. Ya, Ar-Rahman itu yang maha pengasih di dunia dan akhirat. Nah, kasih sayang Allah di dunia ini tidak pandang bulu. Ya, tidak hanya orang mukmin yang Allah sayangi di dunia ini. Orang kafir pun diberi hak untuk hidup di muka bumi, untuk mendapatkan kasih sayang Allah di dunia. Nah, tapi selain Ar-Rahman juga ada Ar-Rahim. Nah, kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah nanti di akhirat khusus buat yang beriman. Orang kafir sudah tidak mendapatkannya lagi. Tapi kalau Ar-Rahman itu orang kafir masih mendapatkan. Karena ini Allah berikan di dunia. Al-Ghaniyu yang maha kaya, artinya tidak membutuhkan makhluknya. Al-Karimu yang pemurah. Ar-Ra'ufu yang penyayang. Bi'ibadi kepada hambanya. Al-Mu'minina yang beriman. Fa'iza wadhabta dan jika kalian telah menetapkan ala hadzaini nau'aini pada dua jenis ini,
yaitu khauf dan roja. Minal adhkari, dari peringatan-peringatan afdobika ilastis aril khaufi war roja. Niscaya engkau akan punya rasa khauf dan punya rasa roja bikuli halin, dalam setiap keadaan. Jadi khauf dan roja itu harus selalu ada pada diri kita setiap saat, tidak hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja. Ya, jadi ketika kondisi normal itu khauf dan rojanya seimbang. Tapi nanti dalam kondisi tertentu terkadang rojaknya harus lebih tinggi daripada khaufnya. Atau sebaliknya, jadi kondisi tertentu khaufnya harus lebih tinggi daripada rojaknya. Nah, tapi dalam kondisi normal, khauf dan rojak itu harus benar-benar seimbang. Fa'alaika, maka wajib bagi kalian ayyuhar rajul, wahai para laki-laki, biqat'i hadil aqabati, untuk menapaki jalan rohani ini, fil tamamil ihtiyati, dalam keadaan sempurnanya kehati-hatian. Jadi untuk bisa menapaki jalan khauf dan roja itu seorang harus mengerahkan kehati-hatian secara sempurna. Karena ini termasuk jalan yang lembut, jalan yang sulit, bisa orang gampang kepleset. Nah, maka harus perlu kehati-hatian yang sempurna. Wa taharruzi, dan penjagaan, wa hadiri ayati, dan membatasi penjagaan. Fa innaha aqabatun dafiqatul maslaki, karena berjalan di jalan khauf dan roja itu ibaratnya orang yang berjalan di jalan yang sangat lembut, licin. Ya. Khattiratul tariqi, yang mengkhawatirkan. Ya. Jadi kalau kita lepas sedikit saja, kita akan terjerumus ke jurang. Wa dzalika, dan diman itu anna tariqaha baina tariqaini makhufaini. Karena seseorang yang berjalan di jalan khauf dan roja itu bagaikan berjalan di atas di antara dua jalan yang mengkhawatirkan, muhlika ini, yang membahayakan. Jadi kita harus benar-benar waspada, hati-hati, lurus. Jangan sampai belok ke kanan, jangan sampai belok ke kiri. Karena kedua-duanya bahaya. Sampai belok ke kanan bisa jatuh ke putus asa. Belok ke kiri bisa jatuh merasa aman dari ancaman Allah. Kedua-duanya ini sangat membahayakan. Wa ahaduhuma tariqul amni. Jadi kalau sampai kita ke kanan dikit, kita nggak lurus, ya, belok kanan dikit saja, kita akan menjadi orang yang merasa aman dari siksa Allah. Akibatnya dia akan sembrono, terus cenderung berbuat maksiat. Kenapa? Kasih sayang Allah itu kan luas. Ampunan Allah itu kan gampang. Tidak apa-apa kita berbuat maksiat, nanti habis berbuat maksiat terus tobat. Karena ada orang ngomong begitu. Ya, jadi ketika berbuat maksiat itu sudah merencanakan nanti habis maksiat akan bertobat, karena menganggap Allah itu gampang menerima tobat. Itu bahaya yang seperti itu. Kenapa? Bisa jadi dia belum sampai tobat sudah keburu mati. Banyak kejadian seperti itu. Nah, itu kalau nggak hati-hati, itu berarti kebanyakan rojak. Ya. Kebanyakan rojak, kurang khauf. Akhirnya dia merasa aman dari ancaman Allah. Terus sembrono, ibadahnya jadi malas. Terus senengannya berbuat maksiat. Rencananya nanti dia mau bertobat. Gitu. Nah, ketika dia melakukan perbuatan maksiat, belum sampai tobat sudah keburu mati. Wasani tariqul yaksi, dan yang kedua adalah jalan kita diputus asa. Ini kebanyakan khauf. Ya. Orang yang kebanyakan khauf akhirnya putus asa dari rahmat Allah. Nah, itu juga membahayakan. Ya. Karena putus asa dari rahmat Allah itu tadi dikatakan maksiat yang murni. Ya. Wa tariqur rajai wal khaufi huwa tariqul adli baina tariqaini. Adapun yang dimaksud dengan jalan khauf dan rojak, atau rojak dan khauf itu adalah jalan yang adanya itu di tengah antara merasa aman dari ancaman Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Fa in ghalaba raja'u alaika, jika rasa rojakmu melebihi ala hatta faqattal khaufa, sehingga kalian tidak punya sifat khauf al-balra sama sekali, waqata, maka akan terjatuh fi tariqil amni, di dalam jalan yang merasa aman dari ancaman Allah. Ketika seorang lebih banyak rojaknya sampai kehilangan khauf,
maka berarti orang itu telah terjatuh ke dalam rasa aman dari siksa Allah. Padahal nggak mungkin itu, ya, nggak mungkin. Wala ya'malu, dan dia, dalam Al-Quran Allah berfirman, wala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun, dan tidaklah merasa aman dari ancaman Allah kecuali kaum-kaum yang rugi. Jadi orang kalau masih muda kok lebih banyak rojaknya daripada khaufnya. Biasanya terus suka menunda-nunda amal ibadah. Nanti aja kalau sudah tua baru rajin ibadah gitu. Karena kebanyakan rojak yang seperti itu. Harusnya kalau masih muda itu yang perlu diperbanyak adalah khaufnya. Ya. Karena walaupun muda, walaupun sehat, namanya mati itu bisa datang sewaktu-waktu. Gitu. Nah itu kalau kebanyakan rojak, ya, orang akhirnya merasa aman dari ancaman Allah sehingga berani sengaja berbuat dosa karena rencananya nanti dia mau bertobat. Padahal keinginan seperti itu membahayakan karena bisa jadi dia belum sampai tobat sudah mati. Maka dikatakan oleh Allah tidak aman dari ancaman Allah kecuali kaum yang rugi. Sekarang kebalikannya. Wa in ghalaba 'alaikal khaufu hatta faqatta raja'a al-batata wa qata fi tarqil yaksi. Sebaliknya jika seorang itu kebanyakan khauf sampai kehilangan rojak sama sekali, nggak punya rojak, benar-benar yang ada pada dirinya itu adalah takut. Maka orang yang seperti ini dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam keputusasaan. Ya. Padahal putus asa itu juga dilarang oleh Allah. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan wala yai'asu mir rauhillahi ilal qaumul kafirun, dan tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Jadi kita ini berjalan di antara khosirun dan kafirun. Kalau ke kanan dikit kita bisa jadi khosirun, ke kiri, ya, kelebihan ke kiri jadi kafirun. Itu padahal kita harusnya berjalan di tengah. Kalau berjalan di tengah baru jadi mukminun. Makanya tadi dikatakan masalah ini masalah yang lembut, masalah yang licin, perlu kehati-hatian yang maksimal. Nah, maka kita juga harus tahu kapan kita lebih banyak khaufnya dan kapan kita lebih banyak rojaknya. Dalam prakteknya, ya, kita perlu banyak rojak itu ketika kondisi sudah lemah, fisik sudah tua, sakit-sakitan, ya, sakit sudah lama nggak sembuh-sembuh. Nah itu kita perlu bangkitkan semangat husnudzonnya kepada Allah dengan kita tanamkan rasa rojak, ya, bahwa kasih sayang Allah itu sangat luas, ampunan Allah itu sangat besar, gitu, supaya dia tetap punya harapan. Kalau orang sudah fisiknya lemah, sakit-sakitan, kemudian ditakut-takutin sama siksa, itu nanti dikhawatirkan mati dalam keadaan putus asa. Nah sebaliknya kalau masih muda, masih sehat, itu yang harus diperbanyak adalah khaufnya, diingatkan akan ancaman Allah, siksa Allah, nah, supaya dia tidak sembrono, ya, tidak berani berbuat dosa. Maka sekali lagi khauf dan roja itu bagaikan dua sayap orang yang beriman, yang dengan dua sayap itulah dia akan bisa terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kebanyakan ke kanan bisa jatuh ke merasa aman dari ancaman Allah, akhirnya menjadi orang yang rugi. Kalau kebanyakan ke kiri bisa jatuh kepada orang yang putus asa dari rahmat Allah dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita berupaya bersama-sama untuk jalan di tengah, ya, tidak khosirun, tidak kafirun, tapi mukminun. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taj'alna iyyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.